Telepon pacarmu. 30 juta. Dikirim dalam 1 jam. Aku akan melepaskanmu. Kalau kau bicara satu kata lagi. Cassie Makin Pearl. Apa kabar? Apa mereka menyakitimu? Kamu baik-baik saja? Mereka minta 30 juta. Aku sangat takut datang dan selamatkan aku. Tanganku juga sakit. Mereka tidak hanya mengikatku. Mereka juga menculik Pak Wen dari pusat musik. Aku tidak boleh membiarkan keluarga Huo tahu tentang hubunganku dengan Wen Men. Bo Pero. Jangan khawatir. Kami pasti akan menyelamatkanmu. Apa omong kosong? Jangan datang ke sini. Nah. Seseorang yang ingin menyelamatkanmu. Hanya kamu yang membawa uangnya. Kalau berani menelepon polisi. Tunggu saja tiketnya disobek. Tidak bisa menelepon polisi. Sobek, siksa. Bagaimana dengan Pak Arku? Jangan khawatir Bu. Asalkan Mingzhu bisa kembali, aku akan memberikan apapun yang mereka mau. Changqing, Pero. Di mana uangnya? Apa itu cukup? Kamu pintar. Kamu baik-baik saja? baik. Kenapa? Kamu kelas berapa? Mencoba menyelamatkan 2 sekaligus. Untuk menyelamatkannya. Ganda. Kami tidak mengenalnya. Jalan. Kakak, bagaimana dengan wanita ini? Cantik. Ini bukan kesalahan kami. Atau kamu juga menelepon keluargamu? Kalau tidak, saudara. Hahaha. Perhimpunan Hukum. Kalian sangat berani. Siapa kamu? Guru Wen. Kenapa setiap kali aku melihatmu kamu selalu seperti serigala? Bagaimana? Belum pergi juga. Menunggu untuk ditangkap? Jalan. Pergi dari belakang. Kenapa kamu datang sendiri? Sangat tidak rasional. Bisa jalan? Kamu baik-baik saja? Kamu bukan T. Baik. Sampai jumpa lagi. Ini bukan kesalahan kami. Bangun. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku menelepon untuk meminta cuti untukmu. Pusat musik dan kerja paruh waktu adalah. Aku sudah menghubungi keluargamu. Aku bilang ke ibumu bahwa kamu akan pergi dinas selama beberapa hari. Dinas. Pusat musik tidak pernah bepergian. Kamu juga. Aku menyuruh asistenku untuk membawa makanan.
Pengacara Huo. Kamu tidak perlu sangat waspada terhadapku. Aku tidak akan merusak perasaan Mingzu. Merusak. Guru Wen ingin merusak perasaan Mingzu. Apakah dia benar-benar tidak tahu atau hanya pura-pura? Terima kasih lagi kali ini. Masih agak sesak. Mungkinkah? ENTP. Halo, apa yang ingin kamu pesan? Aku mau segelas susu hijau oolong peach putih, setengah gula kurang es. Bagaimana denganmu? Satu lagi keju cranberry, setengah gula es. Kamu tidak bisa minum es hari ini. Nah, beberapa hari. Perusahaan ayahmu yang buruk. Saatnya membayar kembali uangnya. Kakak, perusahaan itu bangkrut. Apa gunanya kamu mencariku? Anak membayar hutang ayah. Selain itu, pacarmu cantik sekali. Dia bukan pacarku. Kami sudah putus. Jangan coba-coba membuat rencana tentang dia. Kenapa? Kamu tidak tahu. Hari ini benar-benar membuatku takut. Bagaimana orang-orang ini bisa begitu berani? Changqing, Ah, apa yang salah denganmu? aku sedang tidak fokus. Ayo. Apa kamu sedang memikirkan Bu En? Bu Wen itu siapa? Aku bahkan tidak mengenalnya. Oke. Jangan bohong padaku. Apa Wen Men memberitahunya? Mutiara. Aku. Aku tahu kamu terlalu baik hati. Kamu pasti merasa bersalah. Bukankah kamu menyelamatkan gadis itu siang tadi? Orang-orang ini sangat kejam. Kenapa? Tapi jangan khawatir. Kakakku sudah menyelamatkannya. Dia sedang berbaring di rumah sakit sekarang. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Baik. Tapi ini terjadi karena aku. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Ya. Harus menjenguk. Kamu suka? Siapa yang tidak suka perhiasan cantik? Tapi Gu Changqing, barangmu. Aku tidak mau sama sekali. Ini hanya kompensasi untukmu. Tidak ada arti lain. Kompensasi. Pakai ini. Gu Changqing. Tidak perlu bertele-tele. Jika kamu benar-benar merasa bersalah padaku, lepaskan saja ayahku. Aku sudah membawa mereka pergi. Jangan pernah kembali. Itu tidak akan mempengaruhi jalanmu menuju kekayaan. Apakah ini oke? Bukan itu yang kumaksud. Tunggu sampai kamu mengerti. Kita bicara lagi nanti. Pergi dari sini. Itu hanya kecelakaan. Aku tidak tahu kenapa semuanya berakhir seperti ini. Hari itu aku berada di pabrik rusak itu. Man. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Aku ingin kamu memberiku kesempatan lagi. Aku tidak pernah memikirkannya setelah semua ini.
Gu Changqing masih akan mengatakan kata-kata seperti itu, bahkan tidak bisa membedakan mana yang lebih buruk, sikap acuh tak acuh atau keterikatan sekarang. Berikan kami kesempatan. Bolehkah aku? Sungguh tidak tahu malu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia adalah aku. Guru Wen. Tagihan medismu totalnya 22.600. Atau kamu bisa kirim ke aku lewat WeChat. Ah, Guru Wen. Kamu sangat miskin. Saldo tidak cukup. Uang kembaliannya hanya 18.000. ah, Aku masih butuh 4.600. Lupakan saja. Main bola denganku lain kali. Anggap saja ini sebagai permintaan maafku mewakili Mingzu. tidak perlu mengganti hari. Hari ini kamu bisa. Nah Changqing, kamu harus menghindarinya dulu. Jika kamu di sini Guru Wen tidak akan bisa melepaskan. Bagus. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Pengacara Huo, terima kasih. Sama-sama. Itu. Kita lanjutkan. Aku bekerja sama denganmu. Aku hanya berpura-pura. Apakah pengacara Huo memperlakukan saya sebagai klien? Mengapa kamu bertanya banyak pertanyaan tanpa mengambil kasus saya? Aku tidak akan mengambil kasusmu. Ini baik untukmu dan untukku. Jika kamu butuh bantuan silakan hubungi pengacara Huang. Orang tuaku dulu menentangnya. Gu Changqing putus dengan Mingzu. Mingzu sangat sedih. Melakukan sesuatu yang ekstrim. Kenapa bisa berakhir dengan dia putus dengan Mingzu? Mutiara. 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 Tidak ada yang menentang sejak saat itu. Aku pikir Gu Changqing seperti Mingzu saat masih kecil. Mainan yang pasti kamu inginkan. Lebih baik menunggu sampai dia bosan atau lelah. Lepaskan saja. Jadi aku bertanya ini. Aku hanya tidak ingin Mingzu terluka lagi. Aku bukan orang yang akan menyakiti Nona Huo. Aku sedang mencoba membela diri. Lupakan saja. Bagaimana denganmu? Untukmu. Aku juga punya mainan favorit. Apakah kamu akan melepaskannya saat bosan bermain? Tidak perlu mengganti hari. Sama denganmu. Punya mainan favorit. Apakah kamu akan melepaskannya saat bosan bermain? Mengapa aku bertanya itu?
Orang yang tidak bisa memahami MBTI terlalu sulit untuk dihadapi. Karena kasusnya sudah ditangani oleh pengacara Huang. Tidak perlu ada kontak lagi. Lebih baik pergi. Wenman, aku ada urusan dan harus pergi dulu. Besok ada yang ulang tahun dan kamu yang hias. Aku sudah lama menunggumu di luar. Lihat kamu belum keluar juga. Gimana? Kerja part-time harus lembur. Tunggu aku. Tapi mungkin juga ada yang tidak begitu penting. Komunikasi biasa. Kakak Lin ada urusan hari ini dan buru-buru pulang. Aku sini bantu sementara. Aku biasanya tidak lembur sampai larut malam. Aku perhatikan kamu sering ketemu tamu di sini 2 hari ini. Kenapa kamu belum pulang juga sampai larut malam ini? Tunggu kamu. Nunggu aku buat apa? Aku sudah memikirkan pertanyaanmu. Masalah apa? Sama juga buat kamu, punya mainan favorit. Akan kamu lepas kalau sudah bosan main? Ah, tidak. Aku agak takut hari itu. Jadi aku tanya pertanyaan yang aneh. Hei kamu, jangan terlalu serius. Aku bukan orang yang kamu kira. Jadi kamu orang seperti apa? Huo Xiaoting. Apa hubungan kita sekarang? Aku akan antar kamu pulang. Apa hubungan kita sekarang? Kenapa aku tanya itu? Siapa yang akan tanya hal seperti ini setelah ciuman? Orang lain akan tanya. Cari. Aku hancur. Kenapa kamu tidak bisa tanya? Dia yang cium aku duluan. Ya. Tidak. Tunggu sebentar. Wenman, kamu. Selesai. Selesai. Bangun. Gu Changqing benar-benar bukan apa-apa. Tapi untungnya, pengacara yang kamu temukan Pak Huang sangat bagus. Sangat profesional kan? Ayahmu pergi berbicara dengannya lagi pagi ini. Baru saja bilang aku optimis. Tinggal tambah biaya pengacara. Diperkirakan jumlahnya tidak sedikit. Kenapa? Jangan khawatir tentang uang. Pusat musik sekarang cukup baik, plus aku bisa menambah penghasilan dengan kerja paruh waktu di restoran. Pengacara Huang disewa oleh pengacara Huo. Seharusnya bisa dipercaya. Pengacara Huo. Siapa itu? Wolen Claude. Itu. Berapa kelas yang diajar Guru Wen hari ini? Selamat tinggal Guru Wen. Empat sesi.
Ini informasi tentang kasus ayah guru Wen. Kamu benar-benar tidak perlu aku ikut. Oh, taruh di sini. Kalau mau bilang ini, kita sedang membantu Mingzu. Masih membantu guru Wen? Bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau aku bilang dia untukmu? Tidak perlu. Aku akan bilang sendiri padanya. Kasus ayahmu. Sudah lama menunggu? Aku juga baru sampai. Kenapa kamu di sini hari ini tidak dekat dengan kantor hukummu? Aku akan pergi dinas selama seminggu. Mungkin aku akan kembali sebentar lagi. Jadi biar aku kasih tahu dulu. Ayo bicara. Ah. Kita ketemu lagi minggu depan. Apa yang terjadi? Aku akan kasih tahu setelah selesai. Kamu sepertinya suka merencanakan. Tidak punya? Aku INFP. Bukan tipe yang pandai merencanakan. Tapi aku punya rencana untuk minggu depan. Mari makan di sini. Oke. Lalu kita ketemu di sini minggu depan. Kayaknya kamu suka belajar MBT. Bagiku bersosialisasi itu menguras energi. Kalau kamu tahu MBTI orang lain, aku akan merasa lebih santai. Jadi kamu tipe apa? Tebak apa? Kasih tahu aja. Kenapa dia tiba-tiba mau ajak aku makan siang? Meskipun, ayo kita pergi dulu bicara nanti. Apakah tidak terlalu mudah kalau dia langsung setuju? Apa yang terjadi? Wenman, kamu ada kerja part-time di luar. Kak Lee, bagaimana kamu? Seseorang melaporkannya ke bos. Kerja part-time APA yang pantas mengambil risiko seperti ini, mengambil pekerjaan pribadi itu garis tinggi di pusat kita. Tidakkah kamu tahu? Aku sudah bicara lama tapi tidak ada gunanya. Bos memberitahu, mulai hari ini, kamu ditangguhkan untuk pemeriksaan. Kamu pulang dulu. Tunggu aku memberitahu kamu. Man, kamu benar-benar dapat kerja part-time. Tenggorokan. Sulit dijelaskan. Aku tidak punya pilihan. Kesulitan apa yang kamu alami? Kenapa kamu tidak bilang padaku? Ding Eren, Berapa uang yang bisa kamu dapatkan main piano di restoran? Kamu seharusnya naik jabatan tahun ini. bagaimana kamu tahu aku main piano di restoran? Aku? Kak Lee tidak tahu. Kamu yang melaporkan aku. Apa ini? Kamu tahu pusat musik tidak mengizinkan ini. Ketika aku kerja part-time, seharusnya aku sudah memikirkan hari ini. Apakah aku? Apa bedanya? Ding Eren, kita sudah saling kenal begitu lama. Aku selalu berpikir, Kamu pikir? Apa yang kamu pikirkan? Kamu pikir kamu bermain piano dengan baik saat masih sekolah? Populer di kalangan siswa setelah kerja. Semua orang di sekitarmu butuh. Apa kamu sedang jadi sorotan? Mimpi putri apa yang kamu punya? Wenman, aku kasih tahu. Bahkan Gu Changkingmu. Aku tidak tahan dengan sikapmu yang merendahkan. Datang ke aku untuk menghibur. Sekarang kata-katanya sudah jelas. Tidak ada yang perlu berpura-pura lagi.
Dia meninggalkan rumah sakit tanpa sepatah kata pun. Kapan kamu ada waktu? Ayo kita ketemu. Ketemu. Aku ingin ketemu kamu secara langsung. Jelasin beberapa hal. Apa kabar? Kamu untuk dirimu sendiri. Aku bohong ke ayahku tentang menjamin kamu. Atau kekacauan antara kamu dan Ding Cheng? Apa? Aku rasa tidak perlu. Pengacara Huang sedang membantuku dengan yang pertama. Kalau ada yang mau bilang bicara saja sama dia. Untuk yang kedua, aku sudah tidak peduli lagi. Nona Ding. Mr. Gu bilang jangan ada yang ganggu dia. Aku ada sesuatu yang mau bicara sama kamu, Mr. Gu. Suasana hati buruk. Baru-baru ini kencan sama kamu. Banyak hal terjadi belakangan ini. Iya atau tidak? Huo Mingzhu lebih dekat sama kamu. Kamu cerita ke Wen Men tentang situasi kita. Kamu? Apa yang kamu ingin dia lakukan? Aku bilang. Kamu tahu konsekuensi ngomong sembarangan? Bukannya kalian sudah pisah lama? Bukannya kamu sudah tidak cinta dia lagi? Ayah. Aku tidak cinta. Tapi kamu apa? Kamu tidak berhak ikut campur urusanku dengannya. Gu Changqing, apa kamu masih mencintainya? Apa aku salah? Kamu tidak mencintainya. Mengapa kamu harus peduli padanya? Kamu tidak mencintainya. Mengapa kalian berpisah begitu lama? Kamu sudah bertunangan. Kamu masih mencari berbagai alasan untuk berada di dekatnya. Kamu hanya tidak ingin dia tahu. Apa kamu benar-benar brengsek? Gu Changqing, kamu menyesal. Coba katakan lagi. Kamu benar-benar merencanakan untuk mendekati Huo Mingzhu. Kamu bahkan bisa memalsukan penculikan. Diam. Kukira kamu tidak punya apa-apa untuk dilepaskan. Gu Changqing, tidak masalah bagiku untuk dipukuli. Tapi Wen Men tidak akan pernah kembali padamu. Kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Roll. Pergi dari sini. Mengapa? Cari seseorang untuk pergi ke tempat Wen Men bekerja paruh waktu dan membuat masalah. Mari kita kesampingkan masalah Wen Boyan. Aku ingin Wen Men datang dan memohon padaku besok. Sudah direkrut. Maaf kami tidak mempekerjakan pekerja paruh waktu lagi. Rekrutmen sudah selesai. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak tersedia. Silakan hubungi lagi nanti. Rp100.000. Kalung permata tidak mahal. Kak Yang, kamu adalah pemain permata yang berpengalaman. Dan aku juga mendengar satu-satunya yang hilang dari koleksimu adalah yang merah muda ini. Kak Yang, jika aku tidak membutuhkannya segera aku benar-benar tidak ingin melakukannya. Sebenarnya ini yang aku tulis sebelum ibu kandungku meninggal. Satu-satunya pikiran yang tersisa untukku. Maka kamu bersedia menjualnya. Aku tahu, ibu pasti berharap dia bisa membantuku melalui ini.
dan kamu percaya padaku. Selama aku melambat, aku akan membelinya lagi bahkan jika harganya lebih mahal. Kalau kamu sudah puas bersenang-senang, bikin untung sedikit, bagaimanapun juga nggak rugi. Oke, 150.000. Oke. Aku percaya sama Kak Yang. Pasti aku jaga baik-baik. Terima kasih. Wenman, kenapa kamu angkat telepon? Paman Wen dibawa. Siapa yang bawa? Kenapa langsung dibawa? Jangan buru-buru. Ini cuma pemeriksaan biasa dari Departemen Keamanan Tapi kayaknya ini sesuatu yang diajukan sama Gu Changqing. Bukti Paman Wen korupsi uang negara. Pengacara Huang nanti aku telepon lagi. Gu Changqing, kamu mau ngapain? Wenman jangan pedulin dia. Mama, di kamu. Aku mau nanya. Kenapa mama kamu datang ke tempatku bikin ribut? Mendingan kamu lebih sering jenguk bapak kamu. Nggak banyak waktu buat ketemu. Kamu. Dasar brengsek. Jangan coba-coba ngerusak keluarga kita lagi. Kamu mau ngapain? Man, aku bunuh Gu Changqing. Dia nggak akan ganggu kamu lagi dan ngerusak keluarga kita. Hati mama. Mama minum. Turunin pisau dulu. Kamu baik-baik aja? Wenman. Kamunya nggak lihat aku berdarah? Matiannya aku hidupnya aku nggak penting buat kamu ya? Gu Changqing. Aku mohon. Tolong lepasin aku. Man, bangun. Gu Changqing, pas kamu lagi buntu, kamunya nggak ingat siapa yang nolongin kamu ya? Man nggak cuma nggak benci kamu, kita juga bayarin utang kamu. Kamu akan dihukum untuk ini. Tuan Gu. Tuan Gu. Aku masih muda dan bodoh saat jatuh cinta padamu. Terlalu tinggi. Ibuku terlalu impulsif. Kumohon pertimbangkan hubungan kita di masa lalu. Lepaskan dia. Wenman. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Apa yang akan kamu lakukan? Tidakkah kamu takut aku akan membongkar siapa dirimu sebenarnya? Coba saja. Kamu pikir Huo Mingzhu akan memaafkanku? Kamu pikir keluargamu bisa lolos dari ini? Lihat lagi Huo Shaoting. Apakah dia akan membantumu? Apa yang kamu lakukan? Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Wenman. Kembalilah padaku. Kalau tidak aku tidak bisa menjamin apa yang bisa kulakukan. Contohnya membuat ibumu menghabiskan beberapa tahun di penjara karena penganiayaan. Contohnya. Paman Wen. Apa hakmu menyebut ayahku? Kalau bukan karena ayahku yang mendukungmu saat perusahaannya bangkrut, bisakah kamu memiliki hari ini? Kamu bukan manusia. Bukan begitu yang kamu katakan saat menyukaiku. Apa kamu ingin aku membantumu mengingat? Lalu aku harus memanggil polisi. Tunggu sebentar. Aku minta maaf padamu. Ada lagi? Datanglah ke rumahku besok malam. Aku ingin mendengarmu bermain piano. Aku sangat lelah hari ini. Tidur lebih awal, Bu.
Wenman, kamu mau kemana? Aku tidak mengizinkanmu memohon pada binatang itu. Ibu. Man, meskipun kamu adalah anak yang diadopsi oleh ayahmu dan aku, tapi selama bertahun-tahun, kami memperlakukanmu seperti anak kami sendiri. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu menderita karena bajingan Gu Changqing itu. Jangan khawatir, Bu. Tidak ada dari kita yang harus bekerja keras. Saya sudah menyewa pengacara. Benarkah? Pengacara terbaik. Semuanya akan baik-baik saja. Gu Changqing putus dengan Mingzu. Melakukan sesuatu yang ekstrim. Apa kamu pikir Huo Mingsu akan memaafkan saya? Lihat lagi Huo Shaoting. Apakah dia akan membantumu? Kenapa sudah begitu malam? Hadiah untukmu. Saya tidak perlu. Juga untuk hubungan kita. Sebenarnya tidak perlu. Lagi pula sekarang kamu menganggap saya sebagai bencana. Wenman. Kamu sangat membenci saya. Benci atau tidak itu tidak penting. Bukan begitu. Kalau begitu kamu bisa menginap di tempat saya malam ini. Karena ini adalah transaksi. Saya ingin ayah saya pulang dan ibu saya aman. Kalau tidak perlu bicara lagi. Kalau begitu kamu pindah ke tempat saya. Saya akan membiarkan ayahmu pulang. Saya akan mengembalikan semua barangmu. Saya akan memberimu 1 hari lagi. Pindah sebelum jam 12 besok. Saya ingin melihat kamu datang. Ini adalah rumahmu. Selama kamu tinggal di sini, orang tuamu aman. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Semua ini kesalahan saya. Berkenalan dengan Gu Changqing adalah awal dari nasib buruk. Dan saya. Tapi mengabaikan semua tanda-tanda tragis. INTJ. Tipe apa kamu? INFP. Apa yang bisa saya lakukan? Tidakkah kamu suka ENFJ? MBT membantu kamu memahami tipe kepribadian yang berbeda. Berbeda ya, memang berbeda. Setidaknya sekarang kita saling mengerti. Jadi apa yang harus saya lakukan? Yupes. Apakah aku orang seperti itu? Tidak. Sebenarnya sulit untuk mengatakan. Berani kamu.
tapi aku punya rencana untuk minggu depan. Mari makan di sini. Oke, mari kita bertemu di sini minggu depan. Guru Wen. Aku mencari kamu sepanjang malam. Menangislah jika kamu ingin. Kamu akhirnya kembali. Oke, aku tahu semuanya. Serahkan sisanya padaku. Ah, aku ada urusan lain, aku akan menghubungi kamu nanti. Aku akan ambilkan kamu segelas air. Hei ibu. Apakah kamu merasa lebih baik? Aku baik-baik saja. Aku akan kembali nanti. Kenapa masih terlambat? Kamu di mana? Apakah kamu akan meminta bantuan Gu Changqing lagi? Ibu, aku tidak pergi mencarinya. Halo Tante. Aku Huo Xiaoting, pengacara Huo. Wenman ada di sini bersamaku sekarang. Aku akan mengambil alih kasus Paman Wen mulai sekarang. Kamu bisa tenang. Hari sudah larut, aku akan mengantar Wenman pulang besok. Oke. Pengacara Huo. Bukankah itu saudara ipar Gu Changqing? Kasus ayahku. Benar. Aku akan menangani kasus ayahmu mulai sekarang. Seharusnya aku mengambil alih kasus ini lebih awal. Kamu tidak akan menderita ketidakadilan dari Gu Changqing. Aku dengar dari Bai Wei bahwa kamu juga menggadaikan barang-barang ibumu. Mereka bukan orang tua kandungku, tapi memperlakukan aku seperti anak sendiri. Aku akan melakukan apapun untuk mereka. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku sangat lelah hari ini. Beristirahatlah lebih awal. Gu Changqing dan aku. Kupikir kamu akan kembali bersamaku. Itu berarti kamu sudah memutuskan. Tidak akan ada apa-apa antara kamu dan Gu Changqing. Man. Kenapa kamu? Kamu nunggu siapa? Kamu tampar seseorang waktu itu. Kurasa aku harus kasih kamu kesempatan buat minta maaf. Aku lagi nggak mood. Aku akan ambil inisiatif kasih kamu jalan keluar. Attitude kamu gimana sih? Ah, Ayo kita pulang dulu. Aku ada urusan hari ini. kamu nunggu seseorang? Gak mungkin Wenman. Guling. Kamu? Ding Orange. Ding Cheng, kenapa kamu nangis? Ketua kelas.
Sudah bertahun-tahun kita lulus, jangan panggil aku ketua kelas lagi. Apa yang terjadi sama kamu? Kenapa? Ada sesuatu terjadi sama Wenman. Aku sedih. Wenman dari kelas kita. Apa yang terjadi sama dia? Lupakan, lebih baik aku nggak ngomong apa-apa. Nggak, kamu lihat reuni alumni sebentar lagi. Kita bisa bantu bareng-bareng. Hei, kita kan teman sekelas lama, takut apa? Kamu cerita ke aku, nanti aku kasih tahu yang lain malam ini. Mari kita bantu dia sebisanya. Ada sesuatu terjadi di rumah Wenman. Aku nggak nyangka dia akan melakukannya demi uang. Untuk menggoda orang tua murid. Aku pergi. Layak dirayakan. Aku tahu Huo Xiaoting yang ambil kasusnya. Tenggorokan sudah tertahan begitu lama. Oh sayang, ini benar-benar sulit. Ayo makan lebih banyak. Setelah makan ceritakan ke aku. Cerita kamu sama pengacara Huo. Apa yang bisa terjadi antara aku dan dia? Nggak ada apa-apa. Katakan yang sebenarnya. Sekarang, Sekarang? Aku udah tahu. Tapi jujur kalian berdua cocok. tapi dia tidak pernah bilang dia suka aku. Perlu aku bilang ini? Itu. Kalau itu tidak berhasil, kamu harus mengambil inisiatif. Siapa yang cari kamu sebegitu mendesaknya? Mr. Fogg, Bilang berapa uang yang kamu butuhkan. Aku akan pinjamkan. Aku dengar kamu dipecat. Kamu baik-baik saja. bilang kalau ada kesulitan. Jangan menyiksa diri, oke? Apa ini semua tentang? Siapa yang ngomong sembarangan? Dia baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aku ingin dia tidur denganku. Huo Xiaoting. Hei, kamu ngapain? Bohong. Aku pindah. Kamu mau terbang kemana? Aku mau terbang ke tempat yang tidak ada reuni kelas. Sudah sampai belum? Kamu sudah di rumah. Reuni alumni macam apa yang diadakan di Music Center? Pantas kamu pindah. Bohong. Jangan sampai mereka dengar. Fufu adalah alumni universitasku. Bohong. Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa mereka lakukan itu padaku? Jangan nangis, jangan nangis. Bukankah aku masih di sini? Pasti itu sampah Gu Changqing. Kamu sangat cantik. Mulutnya juga cantik. Kamu mirip Huo Xiaoting. Bagaimana kamu bisa? Mengaku tidak mungkin.
aku di sini lagi. Numpang sekali. Terima kasih Bu Wen. Sarapan di meja. Aku berangkat kerja dulu. Sampai jumpa malam ini. Sampai jumpa malam ini. Hari lain dengan lebih banyak E dan kurang 1. Jangan khawatir, jika Gu Changqing dan Ding Cheng berani bicara sembarangan, aku pasti akan memberitahumu semua keburukan mereka. Ayo pergi. Kenapa kamu tidak datang kemarin? Tidak ada telepon. Lama tidak bertemu, kamu semakin cantik. Dia memang gadis tercantik di departemen kami. Ya, bagaimana kamu bisa bicara dengan begitu baik? Maka kita harus minum bersama. Minum. Karena aku berubah pikiran. Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Kamu bisa mencoba. Apa yang sedang dilihat tuanku? Sangat serius. Mantan pacar. Wenman, apakah kamu tidak harus bekerja hari ini? Pusat musik telah ditangguhkan. Potong gaji lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Bukankah kamu bilang terakhir kali bahwa kamu tidak punya tabungan? Apakah itu tidak sulit? Aku tidak bilang. Selain itu ini urusanku sendiri. Tidak bekerja, tidak ada uang. Sepertinya Lau Yuan bilang dia bersama pria kaya. Ini benar. Apakah kamu benar-benar berhubungan dengan orang tua murid itu? Oh, berhenti bicara. Apa yang kamu katakan? Bicara lebih keras jika kamu bisa. UPS, ini semua salahku. Aku akan menghukum diriku dengan minum. Kamu harus berhenti menjadi pemalu di sini. Sepertinya semua orang peduli pada Wenman. Wenman, hubungan kita selama ini. Jika kamu benar-benar ada masalah, beritahu saja aku. Aku bisa membantumu. Kamu tahu. Apakah Paman Wen baik-baik saja? Ya, Paman Wen sangat menyayangimu. Aku tidak tega melihatmu menderita saat bekerja. Wenman, saya dengar ada sesuatu yang terjadi di keluarga kamu. Benar atau tidak? Sekarang semua orang. Kalau kamu butuh apa-apa bilang saja. Siniwa orang akan membantu. Benar kan? Bicaralah. Benar. Ya, kamu bilang saja. Kami semua akan membantumu. Saya tidak akan tersesat. Jangan ngomong sembarangan. Itu adalah pengacara Huo. Hong Seng Fujin. Xiao Ting, kenapa kamu di sini? Oh, benar sekali ya, saya perkenalkan. Ini adalah saudara laki-laki pacar saya, Huo Xiaoting. Dia juga pengacara terbaik kami. Sesuai dugaan CEO kita Gu Gufu, lingkaran sosialnya berbeda. Xiaoting, kamu duduk di sini. Kenapa kamu di sini? Kemarin di rumah. Bukankah kita sudah sepakat? Saya akan menjemputmu hari ini. Di rumah. Apakah mereka pasangan? Bukankah kamu cukup banyak bicara tadi malam? Kenapa kamu diam saja di sini? Sepertinya, pengacara Huo dan Wenmen kita. Hubungan yang tidak biasa. Wenmen adalah gadis tercantik di departemen kita. Popularitas tidak hanya baik. Mr. Huo sudah lama mendengar nama kamu. Saya teman sekelas Changqing. Ding Oren. Saya ingin tahu apakah saya beruntung bisa bersama kamu. Apakah kamu keberatan jika saya minum bersamanya? MS Ding. Saya yang akan minum ini. Tapi saya datang ke sini dengan mobil hari ini. Saya akan mengantar Wenman pulang. Hang King. Ah. Supirnya sudah datang. Ada. Minum ini untukku dan Nona Ding.
Kakak, kamu sendiri yang menyetir ke sini hari ini. Itu. Aku. Aku menghormati calon kakak ipar saya. Boleh aku menyetir? Wenman tidak enak badan hari ini. Gelas anggur ini, aku minumkan untuknya. Aku bisa minum lagi. Kamu tahu apa? Changqing punya toleransi alkohol yang baik. Saya ingin mengajak semua orang bersulang. Terima kasih untuk 4 tahun terakhir, mendampingi dan merawat Wenman. Terima kasih. Harus. Bersulang. Bersulang. Wenman. Kamu menginap di tempat Huo Shaoting kemarin. Apa hubungannya denganmu? Inilah alasan kamu tidak datang ke villa. Aku sudah bilang. Aku tidak akan pergi ke sana lagi. Aku tidak ingin membahas ini denganmu. Xiaoting minum terlalu banyak. Aku akan mengantarnya pulang. Kami pergi dulu. Pelan-pelan. Pengacara Huo. Ah. Bukannya kamu baru saja memanggilku Xiaoting? Kamu pura-pura mabuk. Mau makan di dalam sebentar lagi. Menyetir dengan aman. Pulang. Ini adalah honor penampilanku hari ini. Datang pagi-pagi untuk berlatih denganmu. Kamu akan membunuhku. Aku tidak akan menemani kamu lain kali. Benar. Aku belum sempat belakangan ini. Bagaimana? Kasus Wenman. Apakah kamu kesulitan? Tidak juga. Bahkan ada beberapa kejutan. Kejutan. Tentang saudara iparmu. Ini juga sebuah. Juga. Apalagi? Oh. Tidak heran kamu tidak mau memperkenalkan aku. Bukankah aku memberimu kasusnya? Kamu tidak memperbaikinya. Maksudku Guru Wen. UPS. Kamu mengaku. Belum. Itu tidak pasti tentang hubungannya. Ini bukan hubungan yang pasti. Oh pengacaraku. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Aku mulai menyelidiki Gu Changqing untuk Mingzu. Setelah menemukan hubungan antara Gu Changqing dan Wenman, aku hanya ingin belajar tentang masa lalu Gu Changqing melalui Wenman. Oh. Kamu memanfaatkan orang. Jangan bicara sembarangan. Jadi kamu hanya menyukainya, tapi tidak ingin mengkonfirmasi hubungannya. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu ungkapkan. Kamu tidak. Chen Ganperci. Aku belum selesai. Kamu tidak melihat kelanjutannya hari itu. Sayang sekali. Apa? Kamu akan pergi saat itu. Semua orang mencoba mencari muka dengan Huo Shaoting. Gu Changqing hanya duduk di sana seperti selebriti internet yang sudah pudar. Aku malu dan harus pergi. Aku bertemu dengannya hari itu. Aku tidak mempersulitmu. Tidak takut padanya.
Beda kalau ada yang mendukungmu. Huh, Tapi yang paling lucu adalah Ding Cheng. apa yang terjadi padanya? Mau pura-pura. Pelayan. Aku datang. Saya punya teman di sini. Jangan kasih kami diskon. Lawyer Huo sudah bilang halo. Bilang semua orang adalah teman Miss Wenman. Gratis untuk semua orang. Ah. Saya tidak menyangka. Huo Xiaoting terlihat seperti pria yang punya 100 pacar. Saya serius sama kamu. Serius tentang apa? Menurutmu apa yang terjadi antara aku dan dia? Apa maksudnya? Belum terjadi apa-apa. Belum ada konfirmasi hubungan. Dia tidak bilang aku pacarnya. Kamu mau dia bersumpah lagi sama kamu? Tulis surat pengacara resmi dan cap dengan stempel resmi. Yupes. Tidak. Dia selalu punya rencana. Dia tidak konsultasi sama aku tentang apapun. Dengar apa maksudmu? Kamu sepertinya sudah cukup kenal dia sekarang. Tipe apa dia? Seharusnya. INTJ. INTJ lagi. Jadi kamu mau ngapain? Aku ingat seseorang putus sama Gu Changqing. Jangan bergaul sama orang yang tidak cocok dengan kepribadianmu lagi. Aku harus cari ENFJ. Yupes. Kamu ngomong apa? Apa yang kamu bilang? Aku nggak dengar. Udah deh. Aku pergi. Mau kemana? Ke music center. Dipulihkan. Sister Lee telepon aku. Dia bilang anak partnernya minta aku ajarin. Ini anak partner yang kamu sebut tadi. Lawyer Huo adalah penasihat hukum pusat kami. Iya. Aku anak mereka. Guru Yuan. Sebenarnya kejadian terakhir itu bikin kamu kena imbas. Aku benar-benar merasa kasihan padamu. Jadi, aku mengambil kursusmu selama setahun. Dalam kasus ini, Guru Wen seharusnya menerima bonus yang cukup besar. Tentu saja. Nyonya Huo bagaimana? Kalau kita, pergi dan minai lisekin procedure pembekalan kursus dulu. Kalau begitu sampai jumpa lagi. Aku pikir, kamu tidak ingin aku lebih banyak berhubungan dengan Mingzu. Dulu memang benar. Tapi sekarang aku pikir kamu seharusnya. Kamu tidak akan memikirkan Gu Changqing lagi kan? Tidak pernah sebelumnya. Aku tidak bisa tidak menjauhkan diri dari orang lain di depannya. Aku selalu berharap dia bisa membuatnya lebih jelas. Hanya aku yang tahu. Ini adalah awal dari kejatuhan. Mingzu akan pulang sendiri nanti. Ayo kembali ke kantor pengacara bersamaku. Mari kita bahas kasus ayahmu. Halo. Siapa yang mengambil kasusnya? Aku akan merepotkanmu dengan tindak lanjut kasus ini. Jika ada perubahan tolong beritahu aku. Tempat parkir ada di luar sebelah kanan. Itu, aku tidak akan mengirimnya. Selamat tinggal. Kalau begitu dalam kasus ini, ayahku seharusnya segera pulang. Seharusnya baik-baik saja. Terima kasih banyak, aku akan mentraktirmu makan. Apa yang salah jika kamu ada urusan? Aku akan pulang dan tidak mengganggumu. Aku tidak akan makan hari ini. Aku harus kembali ke kantor sebentar lagi. Kamu juga sebaiknya pulang lebih awal. Omong-omong beritahu ibumu kabar baiknya. Aku akan memberimu beberapa informasi pada hari Minggu. Materi. Bagaimanapun ini adalah hal yang baik. Bab. Wenman. Gu Changqing, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Man. Kenapa kamu mendorongku? Kenapa kamu tidak datang padaku? Kamu terlalu banyak minum. Aku sebenarnya tidak ingin putus. Kamu tahu.
Keluarga kami bangkrut saat itu. Mereka semua bilang aku tidak pantas untukmu. Aku ingin melindungimu. Aku tidak tahu kenapa semuanya berakhir seperti ini. Man-man, bisakah kamu kembali padaku? Man-man, Berhenti memuliakan masa lalu. Bagaimana aku memperlakukanmu saat kamu jatuh? Apa yang orang lain katakan bukan urusan kita. Yang penting adalah harga dirimu sendiri. Ayahku sangat baik padamu, memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Aku juga akan memberimu uang untuk mensubsidi perusahaanmu. aku hanya ingin menunggu perusahaanmu kembali stabil. Kembalikan uang itu ke keluargamu. Apa yang terjadi selanjutnya? Kamu seperti lubang hitam terus menuntut. Dan dia menaruh tangan kotornya di perusahaan ayahku. Iya atau tidak? Aku. Bukan seperti itu. Kasus ayahku hampir selesai. Kita tidak ada hubungan lagi setelah itu. Selesai. Huo Shaotingkan. Obat apa yang kamu berikan padanya? Biarkan dia menyiksaku seperti ini. Kamu kenal dia. Kamu tidak akan berpikir, apakah dia benar-benar akan menikahimu. Berhenti bermimpi. Bukan urusanmu siapa yang bersamaku. Baik. Wenman. Aku meremehkanmu. Aku menikahi Huo Mingsu. Kamu menikah ke keluarga Huo. Kita tidak bisa saling melihat saat menunduk. Kamu tidak akan pernah bisa lepas dariku. Man-man. Man-man. Jangan coba-coba menyingkirkanku. Wenman, kamu tidak bisa kabur. Halo. Halo, Mr. Gu. Apa sekarang nyaman untuk menelepon? Mr. Lin. Tidak masalah nyaman. Kamu bilang. Karena kamu direkomendasikan oleh Mr. Huo dan MS Huo, maka kita adalah orang dalam. Itu, selalu berikan kepada orang dalam. Simpan beberapa keuntungan. Proyek kami. Tidak masalah, tidak masalah. Jangan khawatir. Rebata. Oh tidak. Permisi. Biaya layanan. Aku yakin kamu akan ada di sana. Tapi, Kamu bilang, ada kekhawatiran lain. perusahaan kami sangat ketat tentang kekurangan ini belakangan ini. Ketika dana mengalir. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Mr. Lin. Aku punya rekening luar negeri. Sangat aman. Oke, kalau begitu kirimkan aku rekeningnya. Pembe Aaron, kami akan mengaturnya hari ini. Oke, terima kasih Mr. Lin. Lain kali aku yang traktir. Itu bagus. Selamat tinggal.